Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa faddalana ala sairil makhluqati wal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anama misbahul dhalam wa rasulul malikil alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kitab Minhajul Abidin dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki gangsar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melanjutkan kajian ini, perlu saya gambarkan dulu. Jadi kalau kemarin kita membicarakan tentang at-tazkiyah, di mana upaya at-tazkiyah itu diawali dengan al-uzlah. Jadi kalau kita gambarkan begini, ini tubuh manusia. Nah, di sini ada bagian ini. Nah, kita ketahui bahwa mengapa kita perlu tazkiyah? Maka karena kita di sini gampangnya banyak serangan yang masuk pada diri kita.
banyak serangan yang masuk. Serangan ini bisa dari luar diri. Tapi ada memang di dalam tubuh kita ini ada potensi, ya. Jadi ada potensi untuk menghambat tujuan kita mendekat dengan Allah. Jadi di sini ada tantangan-tantangan. Jadi ini ada dari dalam. Jadi ini dari dalam. Jadi dari dalam sendiri ini juga banyak mengotori di sini. Dan di sini, jadi semua sisi kan ini tidak bisa dibagi hanya begini, tapi meliputi seluruhnya. Itu ngotori manusia, terutama batin. Jadi batin manusia yang dulu sudah saya terangkan, batin manusia itu ada akal untuk berpikir, ada hati, ada nafsu. Jadi ketiga potensi batin. Nah ini semua tidak serta-merta akal itu akan karep dengan apa yang muncul dari bagian paling dalam manusia. Di sini adalah paling dalam, dhamir. Sini, jadi dhamir ini namanya roh, ya. Jadi punya potensi yang disebut dengan roh, ya. Ada yang menyebutkan di sini roh fitri. Jadi roh fitri. Tapi di sini ada yang menyebutkan bukan roh fitri, ya. Tapi seperti roh jismani, ya. yakni roh qudsi. Roh qudsi ini adalah roh yang ada di dalam dhamir seseorang, bagian paling dalam, dan ini yang selalu gandrung, ya. Gandrung untuk liko, ketemu karo Gusti Allah, ya. Jadi ini ada kegandrungan di sini. Jadi ada kegandrungan di semua anggota tubuh manusia. Itu ada roh, namanya ruhul jismani. Tapi dalam dhamir manusia itu ada ruhul qudsi, yang di sini paling gandrung. Apa gandrung ini? Jadi gandrung untuk liko kepada Allah. Tapi tidak serta-merta kegandrungan itu bisa terwujud, karena gangguan yang ada itu sangat banyak. Jadi gangguan itu sangat banyak. Tidak serta-merta manusia itu bisa benar-benar liko. Makanya ayatnya itu famangkana yarju liko arabihi fal ya'mal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jadi siji amalnya itu harus amal yang bersih, sholih, amalan sholiha, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, tidak menyekutukan Tuhan. Menyekutukan Tuhan itu bukan nyembaliane Gusti Allah. Ketika liko ketemu karo Gusti Allah, itu aja mikir liyane. Mek siji tok
Makanya niki tantangannya itu lebih besar dari jamaah kita ini mau pergi haji. Tantangannya itu ya liko, dekono ku iso liko karo Gusti Allah ora. Nah ini hatinya itu harus bersih. Makanya ada dialog antara Abu Yazid Al-Bistami dengan salah satu santrinya yang baru pulang dari haji. Dia bercerita tentang ibadah hajinya. Kemudian ditanya oleh Abu Yazid, apakah kamu ketika akan berangkat sudah membersihkan dirimu? Jadi apakah kamu ketika akan berangkat sudah membersihkan dirimu? Ya, pertama saudara, kamu harus dengan teman-temanmu itu sudah tidak ada gangguan. Artinya sudah bebas dari segala dosa, kesalahan. Jadi sudah minta maaf pada teman-temannya? Belum. Jawabnya, apakah kamu sudah mohon ampun kepada Allah dengan banyak membaca istighfar? Belum. Ya. Apakah kamu sudah membersihkan semua yang ada pada dirimu? Belum. Maka pada saat itu langsung Bayazid mengatakan, kamu besok harus pergi haji lagi. Ya karena apa? Karena haji itu, Baitullah itu hanya simbol. Sajane sing dikarepno itu ketemune karo Gusti Allah. Ya, bukan Baitullahnya yang dituju, tapi Allah. Makanya kalau ada orang berkali-kali pergi haji umroh ditakoni, oh saya sampai nggak bolak-balik. Nah, kula kangen Ka'bah. Ojo jawab dengan kangen Ka'bah. Kangenno karo sing duwe Ka'bah. Jadi kangen itu ada di sini. Jadi kalau di situ ada gandrung, itu adalah kekangenan. Jadi kangen marang Gusti Allah. Jadi bukan karena kangen Ka'bah, Ka'bah itu ya hanya simbol saja. Tapi yang utama di dalam hati ini kangenno Ka'bah, kangenno sing duwe Ka'bah. Lah yang kangen yang punya yang kepada Allah pemilik Ka'bah. Nah itu tidak lain adalah ruh ya, Al-Qudsi, ruh yang bersih yang dia itu bisa muncul setelah semua itu dibersihkan. Jadi semua yang mengganggu yang ada pada dirinya baik dohir maupun batin, maka dia akan lancar dan seterusnya. Itu belum, nanti pertanyaan ini panjang ini, cuma ditakoni mengikut do awamu wis berseni awamu ta lekati ketemu karo Gusti Allah dereng ya, wis maca istighfar sing akeh kate berangkat dereng ya wis ya. Jadi kalau kita sekarang mau ketemu betul marang Gusti Allah ya, boleh berangkat tanggal 8 atau tanggal 10, ya saiki ada kesempatan membaca istighfar yang banyak. Jadi membaca istighfar yang banyak. Lek ketemu konco ya jalu sepuro. Terutama konco yang betul-betul konco itu ada masalah dengan kita. Jadi harus kita datangi, kemudian kita minta maaf. Walaupun itu kesalahan ada pada orang lain, pada diri kita, tetap kita datangi untuk kita mintai maaf. Bukan kemudian kesalahan pada dirinya pada orang lain. Orang lain bersalah itu loh pada diri kita minta maaf. Nah, biasanya kan minta maaf itu kan orang yang punya salah pada orang lain. Ini tidak. Kita tidak punya salah. Ya, orang lain yang punya salah. Dia tidak minta maaf, kita datangi. Kita tidak apa-apa. Tujuannya minta maaf.
mbok menawa masalah itu justru mengganggu hati, njaluk sepuro. Jadi kalau kita nanti membahas tentang maaf itu, ya, nah itu pemaafan itu minta maaf bukan karena kita berbuat salah, tapi orang yang lain yang berbuat salah kepada kita dan itu menimbulkan persoalan pada diri kita dan persoalan pada orang lain, itu kita harus minta maaf. Oh, itu gambaran membangun kebesaran jiwa, gitu ya. Kita buka halaman 74 ya. Jadi kita buka halaman 74. Jadi hadis-hadis yang sebelumnya, ya. Jadi hadis-hadis yang sebelumnya. Jadi inna syaitona. Jadi inna syaitona. Inna syaitona ma'al, ya, ma'al apa? Fatti, ya. Wawa ma'al apa? Itna ini, ya, abad. Jadi ma'al fatti, inna syaitona ma'al fatti. Wa huwa ma'al itnaini ab'ad. Setan itu ma'al fatti, pada sendirian, wa huwa ma'al itnaini ab'ad. Jadi setan itu, ya, kalau dengan pribadi itu sangat mengganggu, tapi kalau dua orang tidak, ya, jauh. Makanya kalau kita ini berjamaah, setan gak wani cedek-cedek. Nah, si setan itu pada individu itu selalu mendekat. Tapi nek karo wong loro utawa lebih itu abad. Makanya mengapa sholat berjamaah itu diutamakan? Karena dengan sholat jamaah setan wis gak wani cedek-cedek. Tapi lek sholat dhewean, setan iki nyedek. Kehidupan juga begitu. Kalau kehidupan pribadi, ya, sendirian, itu setannya cedek terus. Tapi kalau kita ini selalu berjamaah, setan itu gak wani cedek. Karena yadullah ma'al jamaah. Jadi kekuasaan Allah itu beserta jamaah. Jadi beserta orang banyak, gitu ya. Jadi beserta orang banyak. Makanya sholat itu mengapa diutamakan berjamaah itu karena, ya, jadi karena kalau berjamaah setan gak wani cedek. Tapi le sholat dhewean. Makanya orang menunaikan ibadah haji itu kan diutamakan berjamaah. Ya, sholatnya berjamaah. Makanya latihannya riyadhahnya itu kalau di Madinah ya 40 kali 5 kali 8 40 kali berjamaah, tidak putus. Itu latihannya, karena di situ akan bisa kita rasakan betapa nikmatnya berjamaah. Nah, dari pandangan ini adalah
sabda Rasul, yang kemudian dilanjutkan juga ada hadis wada amrul ammah. Jadi pada halaman 74, ilzam netepono siro, baitaka ono ing omahmu, wa alaika lan wajib ing atase kamu bil khossati. Jadi bil khossati mengurus diri sendiri, wada amrul ammah lan tinggalkan perkara ammah. Jadi ini maksudnya nopo? Jadi kita niki kudu ndek omah kita dhewe, maksude kita niki njaga omah kita, dodo kita. Jadi dodo kita niki kudu dijaga, hati kita niki kudu dijaga. Ya. Wada amrul ammah, tinggalkan urusan banyak orang. Jadi jangan yang ada di luar diri kita, ini semuanya masuk tanpa seleksi di hati kita. Sebab kalau tanpa seleksi masuk semua, itu di sini akan terjadi kekacauan hati. Makanya Rasulullah ilzam baitaka wa alaika bil khassah wada amrul ammah. Jadi ilzam netepono sira baitaka yang omairo. Maksudnya bait itu ya hati kita. Bil khosso dalam urusan diri kita, wada amrul ammah, wada lan tinggalan amrul ammah, urusan banyak orang. Artinya urusan banyak orang itu bukan berarti kita lari, tidak, tapi kita harus selektif gitu. Urusan banyak orang itu harus selektif. Bisakah banyak orang itu justru menguatkan hati kita atau mengganggu hati kita? Jadi jangan sampai urusan banyak orang itu mengganggu kita. Nah ini yang diutamakan, karena disitulah nanti kalau kita tidak bisa menfilteri, semua akan masuk di dalam hati kita. Hati kita itu disebut dalam Al-Quran itu, yang lain disebut dengan Korea. Jadi innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Innal muluka saat temene kerajaan idza dakhalu qaryatan, hari kalane mlebu desa. Desa ini yang dimaksud adalah bukan desa tapi hati. Jadi apa yang urusan kenegaraan mulai dari jabatan, pangkat, bayaran, ya itu lewis mlebu ning gone ati, merusak ati ini. Lho apa ana jabatan sing gak ngrusak? Ada. Apa ana pangkat sing gak ngrusak? Ada. Apakah bayaran ana sing gak ngrusak? Ada. Tapi ada yang merusak. Nah itu jangan dimasukkan. Itu akan merusakkan hati kita. Jadi afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Dan semua itu akan menjadikan batin kita yang bersih itu menjadi rendah, menjadi hina. Makanya hati itu harus ada filter. Kayak kula jenengan kok rokokan gak iso ditinggal, kudu ana filtere. Nah filtere iku aja nganti mlebu nang paru-paru. Iku lek filtere gak ono, iku mlebu nang paru-paru, ya, maka akan merusakkan paru-paru. Tidak hanya paru-paru, tapi jantungnya katut. Begitu dia jatuh, diperiksa karo dokter, ini suka merokok. Iya, prei merokoknya. Tapi kita biasanya prei itu lek wis geblak, gitu ya. Lek durung geblak, durung prei. Nah, kemudian dengan begitu
Allah memerintahkan ya, uzlah ya, teman yang buruk yang dulu pernah saya terangkan. Apakah kita ini di masyarakat ini uzlah ya, uzlah itu bisa pengertiannya kita tinggalkan. Mau kita tinggalkan kemana? Kabeh wis padha ae. Ya lek zaman biyen. Jadi uzlah teko pundi? Malang Kota nang Gunung Kawi, Pak. Tapi di Gunung Kawi saiki ya padha ae kok. Iya. Ya padha ae. Jadi makanya uzlahnya tidak kita pindah ke sana. Kita tetap berada di tempat itu. Tapi jangan sampai kita terpengaruh dengan kerusakan. Jadi jangan terpengaruh dengan kerusakan. Nah, kalau bisa kita masuk melok dandani. Jadi melok dandani. Jadi uzlah itu bisa dia meninggalkan kemungkaran, terus gak melok-melok, tapi dia masuk melok dandani. Tapi ojo mlebu malah terpengaruh. Karena kita ini kan sebagai agen perubahan, agent of change. Ya. Jadi harus uzlah gitu ya. Bukan kemudian kita lari ya wis di benerno sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi ada di Kota Malang itu kalau sudah malam akad itu di satu tempat ya. Arek nom-noman ngelumpuk. Kula dikandani acara apa sih? Iku arek nom-noman anake wong sugih-sugih ngelumpuk ya minum-minuman keras. Sampai bengi kula wis bengi trek-trekan. Ada nomor sepeda dicopot. Nah, ya apa caranya ngatasi ini? Apa kita laporkan kepada polisi atau kepada wali kota supaya izinnya dicabut? Wis wacana istighosah. Ya. Jadi wacana istighosah ini buyar. Ini buyar dengan sendirinya. Tidak tahu kok yang ngatur buyar Gusti Allah. Jadi ketika membaca ya Jabbar, ya Qahar, ya Dzal Batsi Syadid, khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman dhalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin. Mocone kaping 3, Pak. Ping 99. Kalau ditujukan tempat itu mene buyar. Ya kula wau di sambati konco gampang. Hitung dina wacana iku ben bengi, ngejauh wong 11 apa wong luwih akeh luwih bagus istighosah. Golek maca iki ya Jabbar, ya Qahar, ya Dzal Batsi Syadid, wacan sing akeh karo njaluk nang Gusti Allah ndang dibubarno iki. Mara bubar. Bubare ya apa carane? Nek bagiane sing kereng-kereng lek bubarno lek kereng. Lek sing mboten kereng nggih mboten. Muga-muga tobat kabeh. Iku lek sing golongane perubah keadaan tapi mboten kereng, Pak. Muga-muga arek-arek iku tobat kabeh. Berarti niki enten macam loro, Pak. Lek golongane sing kereng-kereng bubar itu. Mboten diperintah bubar, tapi di wacana istighosah gitu. Jadi diwacana istighosah bubar gitu. Jadi kalau masalah wis iku urusane karo Gusti Allah. Tapi ngene enten sing njaluk gak bubar tapi tobat. Lek sing kereng dibubarno lah. Tapi lek ilmu sing sabar saged nih. Ya. Wong wis kadung kesenengane kaya ngono. Muga-muga tobat. Mbok tobate meneh apa mben dawa ya. Utawa dhisikan matine sing njalukno sepuro ya Kak. Pokoke muga-muga tobat. Nah, itu menghadapi masyarakat. Ya. Jadi menghadapi masyarakat, menghadapi kemaksiatan. Ya kita ini ya uzlah tapi tidak meninggalkan masyarakat. Lek ana kemungkaran ya wis ditandani. Lek gak iso ditandani ya dibubarno. Lek ora iso dibina ya dibinasakan.
Nah, iki ana ilmu ngoten nih, gak kena dibinasakan. Lha lek membinasakan ya apa? Ya apa nganggo bedil nggih boten. Sing membinasakan Gusti Allah. Jadi sing membinasakan Gusti Allah. Nah, penulis berpendapat bahwa maksud dengan tetaplah berjamaah. Jadi tetaplah berjamaah gitu. Jadi kumpul karo konco itu menjadi kunci. Karena ada orang itu kalau gak berjamaah itu uripi individualistik. Ya. Jadi individualistik bahasa Arab ini ya ada dua, ada individualistik ya. Niku anania. Ya. Bahkan sampai tingkat ininia. Kalau orang itu sampai melakukan kemungkaran tapi sambil mengatakan aku gitu. Lekati ngomong masih gak ngomong tapi batin nih. Oh jarno ae, dungano ae, kesandung. Gitu. Jadi kan kata atau tiang sani gini karena kesombongannya kesandung. Lewis kesandung ya wis. Gitu. Jadi lewis kesandung ya wis, kesandung. Gitu. Jadi itu biasanya lek ana wong kesandung nglakoni elek karena rumangsa gak ana sing wani ote-ote aku. Gak ana sing wani ote-ote aku. Entenono ae. Entenono niku ilmune wong uzlah tapi sing sabar. Tapi lek wong sing kereng ki mboten niku wau gitu. Lek sing sabar iku dibina terus, tapi lek sing kereng dibinasakan. Buyar gitu. Tapi mboten ngongkon buyar. Donga panjenengan buyaraken niku Gusti. Mara-mara meneh iku sepi, Pak. Gak ana sing anu buyar karepe dhewe mbok karo pemerintah dibuyarno, mbok karo polisi dibuyarno. Nah, napa maksudnya dengan berjamaah? Yang dimaksud dengan kata berkumpul dalam hadis tersebut adalah berkumpul dan karena umat ini bersatu dalam sesat. Ya. Jadi tidak mudah sama dan menghukum sesuatu menggunakan cara yang berbeda dengan apa yang menjadi pegangan jumhur ulama adalah perbuatan batil dan sesat. Jadi jumhur ulama niku menghadapi kemungkaran niku kanggo donga. Jadi kanggo donga. Donga wis didongakno, muga-muga nang sadar kabeh. Karena senjata doa itu senjata yang paling utama. Jadi ya sama dengan kita menghadapi lingkungan kita. Kok angel ngene ditolak. Gusti panjenengan elingaken derek-derek kula niku. Do berhadapan dengan mereka secara fisik kita tidak mampu itu. Iso-iso dikeroyok ngelak. Tapi lek dengan begitu, engko Gusti Allah sing ngatur. Jadi Gusti Allah sing ngatur. Jadi makanya kalau kita membaca sejarah, jadi membaca sejarah ketika Islam itu masa keemasannya di Baghdad dihancurkan oleh kerajaan Mongolia. Semua orang dibunuh kalau tidak pergi dari Baghdad. Bahkan kalau mereka tidak pergi, mereka akan dibunuh dan dilempar di Sungai Tigris.
Kalau khazanah keilmuan dibakar, diuncalno di sungai Tigris. Jadi sungai Tigris itu sungai Baghdad, ya, yang airnya jernih, sehingga digambarkan pada saat itu air sungai itu berubah jadi merah karena darah manusia dan menjadi hitam karena khazanah keilmuan itu di buku-buku itu diobong kabeh. Apa yang dimiliki oleh umat Islam, sebagian itu Melayu nanggone Maroko, akhirnya mengembangkan di sana kerajaan baru, kemudian berkembang ke selatan. Ternyata terjadi perubahan dunia, jadi perubahan dunia. Lah sing kari mboten melok-melok nanggone Maroko mriko, sing minggir nang desa-desa ndonga. Panjenengan kan wong-wong sing jujur kemasan Islam niki, ya. Nah itu akhirnya nopo, anak putune sing nyerang Baghdad niku padha mlebu Islam dan mereka mendakwahkan Islam gitu. Sampai ke Asia Tengah, ke Asia Selatan, Asia Timur niku mereka, ya, karena barokai ulama-ulama yang menggunakan senjata, ya. Makanya lek panjenengan ningali perang Rusia karo Ukraina diperkirakan 1 bulan selesai, tapi nanti saiki setahun gak mari. Itu orang yang berpikir kekuatan senjata. Tapi nek wong Islam dengan kekuatan doa itu akan terjadi perubahan yang drastis. Gitu. Makanya kula jenengan iki kudu mempraktekkan. Jadi mempraktekkan ngendikane Kanjeng Nabi, ad-du'a'u saiful mukmin. Donga niku pedange wong mukmin. Gitu. Jadi donga niku pedange wong mukmin. Gitu. Nah, itu yang pertama, gitu ya. Maksudnya ojo nganti dadi wong sing urip individual. Jadi urip iku ojo individual, tapi uriplah dengan masyarakat, ya, kolegial istilahnya saniki. Jangan individual tapi kolegial gitu. Nah, kemudian maksud hadis tersebut adalah tetaplah berjamaah dengan, ya, dengan cara tidak memisahkan diri dari mereka pada waktu sholat Jumat, ya. Pada waktu sholat Jumat, ya, pada waktu sholat Jumat dan berjamaah, karena di dalamnya terdapat kekuatan, ya, kekuatan agama. Makanya jamaah itu 5 waktu usahakan, ya. Makanya saniki di masjid-masjid itu kudu ono, selalu ono berjamaah. Nek masyarakat ngingoten, usahakan mereka itu ojo nganti sholat dhewean. Usahakan mereka selalu sholat berjamaah, itu ya. Maka jamaah semacam ini tidak pernah tepat dan berkah, tidak pernah lepas dan berkah dari, ya, dari perhatian Allah dengan rahmatnya. Karena Nabi mengatakan yadullah ma'al jamaah, kekuasaan Allah itu beserta jamaah, ya.
Jadi yadullah niku kekuasaan, tangane Gusti Allah niku selalu selalu memperhatikan masyarakat itu jamaah ya apa. Nah, jadi lek nggone satu negara karena mengikuti madhab Hanafi, sholat jamaah itu wajib. Sehingga di negara itu ketika kendaraan mendengar suara tarhim itu wis padha mandeg kabeh, enteni jamaah. Ya. Jadi jamaah tepat waktu, itu jamaah tepat waktu. Itu karena apa? Dia memahami yadullah ma'al jamaah. Jadi kekuatan Allah itu ada pada jamaah. Atau Allah memberikan kekuatan kepada jamaah. Mungkin kita tidak merasakan itu. Tapi itu kalau kita renungkan, kita ini ternyata mendapatkan kekuatan hati itu karena jamaah. Oleh karena itu, ya, kami berpendapat bahwa ya, orang yang menyendiri adalah orang yang ya bergabung dengan masyarakat secara luas, maksudnya menyendiri adalah orang yang bergabung dengan masyarakat secara luas dalam hal kebaikan serta menjauhi mereka dalam pergaulan dan berdesak-desakan ya. Di bidang lain, karena di dalamnya terdapat bermacam kerusakan. Jadi maksudnya ojo berjamaah niku maknane selain sholat berjamaah, selain sholat. Nek liyane ojo pemane ndek kerusakan gitu. Dan itu akan tambah merusakkan diri gitu. Nah, disinilah diperlukan bahwa penguatan sholat jamaah. Setan wis ora bakal mlebu gitu ya. Jadi setan ora bakal ganggu. Karena apa? Yadullah ma'al jamaah. Lebihan kan sampai ada tekanan supaya jamaah itu rapat gitu ya. Jadi saking rapete, jadi telapak kaki ini ditemplekno nang sikile kancane. Begitu ana pandemi, khotib sing ngeten-ngeten iki juru dakwah mandek kabeh, Pak. Gitu ya. Biyen kan ngoten sampai dikon mepet ngoten sembayang gitu. Karena pentingnya berjamaah. Lan mepet itu ya nempleki kanca niki dadi tangan niki lengan atas itu ditemplekno karo lengan atase kancane. Karena itu nanti akan sambung atine wong siji karo siji. Nah, disitulah ada kekuatan. Tapi begitu enten pandemi, salate jarake sak meter kurang, kudu 2 meter. Lah itu sing dakwah mepet-mepet niku wis gak ono sakniki, Pak ya. Karena ternyata ya mepet iku ya apik. Tapi ono kurang apike. Wis pokoke aja longgar nemen-nemen lah itu ya. Jadi sebab lek longgar nemen-nemen iku jare nggene setan itu ya. Jarene Kiai Mustafa Bisri ya. Ya wis alhamdulillah lek longgar setane melok sembayang itu ya. Jadi setane melok sembayang ya. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Nggih. Enten pertanyaan apa? Nggih, monggo. Adan. Oh, nggih. Monggo. Ya, jadi betapa begitu penting berjamaah. Ya. Makanya di masyarakat kita ini, di negara kita ini, namanya masjid itu banyak. Tapi ojo banyak dalam pengertian api-apian. Ya.
Jamaahnya itu yang paling penting. Jadi dijaga jamaah 5 waktu. Kalau bisa jamaahnya banyak. Nah, itu keperluannya apa? Allah dinyatakan oleh Rasulullah yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah itu beserta jamaah. Jadi beserta jamaah. Nah, itu akan menjadi satu kekuatan tersendiri. Jadi kekuatan tersendiri. Jadi kekuatan itu diberi oleh siapa? Allah. Baik untuk pribadi maupun untuk jamaah. Ya. Makanya Sayyidina Ali itu mengatakan la islama illa bil quwwah wala quwwata illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bit ta'ah. Jadi la islama illa bil quwwah. Islam itu tidak akan ada kekuatannya. Wala quwwata illa bil jamaah. Tidak akan ada kekuatan Islam itu kalau tidak ada jamaah. Jadi ikatan-ikatan ya jamaah masyarakat itu harus ada dan kuat. Dan itu harus dijaga terus, didorong terus masyarakat. Makanya lek kula ningali enten kanca-kanca jamaah tabligh iku ya dakwahe ngajak wong berjamaah niku tok. Jadi ngajaki wong berjamaah. Lah kita juga gitu. Ayo suwe gak ketok nang masjid. Ayo jamaah. Jadi terus begitu. Ya. Jadi terus begitu. Karena nanti disitulah akan diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Jadi kekuatan yang tidak diberikan pada masyarakat yang mereka hidup secara individualistik. Ya. Jadi akan diberikan kepada Allah, kepada mereka yang berada pada lingkung jamaah. Saya kira itu tambahannya. Semoga ini mungkin ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.